Dalam budidaya buah dan sayuran, penggunaan pestisida sudah tidak asing. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lainnya. Namun ternyata penggunaan pestisida dapat meninggalkan residu yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Residu pestisida ini dapat terbawa pada buah dan sayuran yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi pestisida itu bekerja ada berbagai cara, setidaknya 2 cara. Ada yang memang di permukaan, ya, di permukaan superficialnya saja, ya. Ada yang memang secara, jadi melalui sistemik namanya itu, secara sistemik masuk, misalnya melalui akar ke dalam, gitu kan, kemudian dia melindungi, menyebabkan tanaman tersebut jadi racun bagi hama begitu. Ada yang demikian. Begitu. Jadi umumnya pengaruh atau efek dari pestisida terhadap tubuh kita itu umumnya kebanyakan bersifat kronis, ya. Jadi dalam jangka lama begitu. Jarang yang akut itu. Kalau akut itu ya mungkin karena keracunan, ya, tertelan segala macam. Jadi munculnya itu mungkin bisa dalam salah 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 30 tahun gitu, kronis. Paparan residu pestisida sangat berbahaya bagi manusia, terutama bagi janin, bayi, dan anak-anak. Karena dapat mengganggu perkembangan manusia, sekalipun tingkat paparannya sangat rendah. Efeknya tuh banyak, ya, karena terutama yang paling pokok itu bagi anak bayi dan anak-anak, ya, bahkan juga bagi ibu hamil, ya, ibu hamil yang sebelum nikah, sebelum konsepsi sudah terpapar dengan makanan yang banyak mengandung residu pestisida, bisa juga mengalami keguguran spontan, bahkan 3 bulan sebelum konsepsi, sebelum campur. Jadi terpapar dengan pestisidanya itu 3 bulan sebelum campur, bisa mengalami keguguran spontan. Kemudian juga ada beberapa penyakit, ya, limfoma segala macam yang muncul, ya. Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah bagi janin, ya. Dia dalam masa perkembangan, ya, kemudian ibunya terpapar pestisida, kemudian itu mencemari ASI yang dikonsumsi ataupun juga plasenta, gitu, ya, masuk ke dalam si jabang bayi ataupun si bayi yang menyusui. Nah, ini banyak efek yang bisa ditimbulkan, ya. Selain efeknya ini bisa sangat berat, ya, sangat fatal dan merugikan masa depan anak, ya. Karena bagaimanapun bayi dan anak-anak kan kemampuan detoksifikasinya itu masih lemah, ya, nggak mampu mendetoks, gitu, ya. Umumnya pestisida itu bersifat endokrin chemical disruptor, ya, SCD, ya, bisa mengacaukan sistem endokrin anak, ya, yang kemudian dia menyebabkan dia bersifat hipotiroidisme, ya. Nah, dari hipotiroidisme inilah kemudian melahirkan anak yang terganggu tumbuh kembangnya. Dia akan pertama akan tumbuh pendek, ya, stunting, dan yang kedua adalah juga gangguan kognitif. Menurut beberapa penelitian, pestisida juga dapat menyebabkan stunting, penurunan intelijensia, autisme, dan demaskulinisasi. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan residu pestisida dari buah dan sayuran yang akan kita konsumsi? Untuk menghindari residu pestisida, solusi termudah adalah dengan beralih pada produk buah dan sayur organik. Namun, jika tidak memungkinkan untuk beralih ke produk organik, beberapa tips berikut dapat menjadi cara untuk mengurangi residu pestisida pada sayur dan buah. Mari ikuti langkah-langkah tadi untuk meminimalisir residu pestisida pada sayur dan buah yang akan kita dan keluarga konsumsi. Stay healthy and happy. Terima kasih telah menyaksikan IPB TV.
Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di tayangan IPB TV lainnya.